Jepang adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi adab dan sopan santun. Sedari kecil, anak-anak di Jepang diajarkan bagaimana caranya menghormati orang lain, agar kelak ketika mereka dewasa, mereka bisa menjadi manusia yang baik di tengah-tengah masyarakat. Budaya kerja di Jepang pun mungkin bisa dibilang paling sempurna daripada di negara lain. Para pekerja di Jepang terkenal dengan sikap perfeksionis dan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Sampai dengan hari ini, Jepang telah melahirkan manusia-manusia yang memiliki sopan santun yang tinggi dan juga tentunya banyak orang-orang yang pintar di sana. Tapi masalahnya, dengan kebaikan itu semua, Jepang adalah negara yang 62% warganya tidak memiliki agama. Mayoritas mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2018, 62% orang Jepang tidak beragama, 31% Buddha, 3% Shinto, 1% Kristen, 1% lainnya, dan sisanya tidak menjawab. Tentu dengan jumlah seperti itu, Islam menjadi satu agama yang sangat minor di sana. Meskipun dalam beberapa waktu belakangan, banyak warga Jepang yang berbondong-bondong masuk Islam. Dan kini komunitas kaum muslimin di sana berjumlah 200.000 orang dengan total penduduk Jepang yaitu sekitar 120 juta orang. Namun ada satu hal yang sangat menarik untuk dibahas tentang agama Islam di Jepang, yaitu seorang warga asli Jepang yang kini telah menjadi mu'alaf yang bernama Taki Takazawa. Taki Takazawa memiliki penampilan yang menakutkan. Dia berambut gondrong dan tubuhnya dipenuhi dengan tato. Namun saat ini beliau menjadi imam di suatu masjid di Jepang. Dengan tato yang begitu banyak di tubuhnya, banyak orang yang mengira bahwa Takazawa adalah mantan seorang yakuza. Yakuza adalah sekelompok organisasi mafia yang terkenal di Jepang. Orang-orang dulu menyebutnya sebagai kabuki mono, yang artinya orang gila. Karena cara berpakaian dan potongan rambut mereka cenderung aneh. Kelompok ini memiliki gaya yang cukup nyentrik dan kebanyakan aktivitas mereka sering berhubungan dengan tindak kejahatan. Nah, banyak orang yang mengira bahwa Takazawa ini berasal dari Yakuza, padahal sebenarnya dia bukan bagian dari mereka. Taki Takazawa adalah seorang seniman tato. Dia telah bekerja selama 20 tahun untuk mentato orang. Ketertarikannya kepada tato dimulai sejak Takazawa berada di bangku SMA. Aku hanya 1 tahun di SMA dan tidak lulus. Lalu sekitar tahun 1992, aku mulai mentato orang dan belajar secara otodidak. Takazawa pun menepis tuduhan bahwa dia adalah seorang yakuza. Aku bukan yakuza dan aku tidak pernah menjadi yakuza. Dulu waktu kecil, aku adalah anak berandalan yang sangat nakal. Takazawa ingin meluruskan kabar berita tentang dirinya yang banyak orang bilang sebagai mantan member dari yakuza. Selama menjadi seniman tato atau mentato orang, hanya sekali saja aku mentato anggota yakuza. Itu pun belum selesai, dia sudah kabur karena kesakitan. Dan sebagai seniman tato, tentu Takazawa juga mentato dirinya sendiri hingga penuh di sekujur tubuhnya. Karena itu sekarang dia menutupinya dengan baju berlengan panjang. Pertemuan Takazawa dengan Islam sebenarnya terjadi secara tidak sengaja. Ini semua berawal ketika dirinya sedang ada urusan di wilayah Shibuya, Jepang. Saat itu Takazawa melihat seseorang dengan kulit putih dan berjanggut putih. Orang itu mengenakan baju dan sorban yang juga berwarna putih. Nah, ketika itu Takazawa diberikan sebuah kertas dan orang itu menyuruh Takazawa untuk membaca tulisan yang ada di kertas itu. Kertas yang diberikan orang itu bertuliskan 2 kalimat syahadat. Dan seperti kebanyakan penduduk Jepang saat itu, Takazawa masih menganut aliran kepercayaan Shinto. Shinto merupakan agama kuno suku Jepang dan agama ini termasuk agama politeistik, yaitu menyembah kepada lebih dari satu Tuhan atau bisa dikatakan menyembah banyak dewa. Nah, saat itu Takazawa tidak mengerti arti dari tulisan di kertas itu. Namun dia ingat dulu, dia pernah sekilas mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Namun Takazawa tetap tidak mengerti apa maksud dari tulisan itu. Karena hal ini, Takazawa dihantui rasa penasaran.
Dia terus mencari tahu makna di balik pesan 2 kalimat syahadat yang diterimanya itu, mulai dari membaca buku-buku yang berkaitan dengan Islam. Dan dia sering mendatangi sebuah masjid yoyogi yang ada di Tokyo. Di dalam masjid itu, Takazawa sering bertanya lebih dalam mengenai agama Islam. Lalu akhirnya pada suatu hari, Takazawa memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada tahun 2006. Setelah dia mengucapkan syahadat, Takazawa mengganti namanya menjadi Syekh Abdullah Taki Takazawa. Jadi nama Abdullah yang berarti hamba Allah itu ditambahkan di depan namanya. Hal itu dilakukan supaya identitas keislamannya pun semakin mengakar dalam dirinya. Takazawa mengaku bangga dengan nama dan agama baru yang dianutnya itu. Tak disangka, 2 tahun setelah memeluk Islam, pada suatu hari, Takazawa bertemu kembali dengan pria yang dulu memberi selembar kertas kepadanya yang bertuliskan 2 kalimat syahadat. Ternyata pria itu adalah seorang imam besar di Masjid Nabawi di kota Madinah. Takazawa pun merasa sangat beruntung bisa bertemu dengannya. Setelah pertemuan kedua itu, Imam Masjid Nabawi kemudian meminta Takazawa untuk melaksanakan ibadah haji dan menimba ilmu di kota Mekah selama beberapa bulan. Tidak hanya itu, ia juga melakukan ibadah haji ke Mekah atas undangan pemerintah Arab Saudi pada tahun 2008. Setelah itu, ia melanjutkan studi dan melakukan dakwah selama berada di Arab Saudi. Saat Takazawa berada di Madinah, ia bahkan pernah menjadi imam di Masjid Nabawi. Sepulangnya dari Arab Saudi, Takazawa dipercaya untuk menjadi salah satu di antara 5 imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabukicho, Tokyo, Jepang. Suara indahnya ketika mengumandangkan azan bisa terdengar hingga seantero Tokyo tiap kali waktu sholat tiba. Tidak hanya sholat, memeluk agama Islam berarti juga harus menjalankan ibadah lain seperti puasa selama Ramadan. Demikian juga dengan Takazawa. Sejak memutuskan menjadi muslim, ia selalu menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Kabarnya, Takazawa juga menjalankan ibadah puasa Senin dan Kamis. Islam telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Seorang berandalan dari negeri Jepang mendapat kemuliaan karena Islam tak hanya dianutnya sebagai agama, namun Islam telah menjadi gaya hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.